Halo semuanya, selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 5 mengenai merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan juga sebaliknya, yaitu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Apakah kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran merubah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut dengan cermat. Di sini ada 4 gambar, yaitu 4 gambar lingkaran yang setiap lingkarannya dibagi beberapa bagian. Ada yang berwarna merah, pink, biru, maupun hijau. Pertanyaannya, bagaimana cara menuliskan pecahan tersebut berdasarkan gambar? Mungkin kalian di kelas 3 sudah mempelajari tentang pecahan. Ini saya ingatkan kembali. Ayo kita bahas satu persatu gambar tersebut. Nah, pecahan. Di sini tadi masih sama dengan gambar yang sebelumnya. Kita bahas gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Yang mana 2 bagian diarsir berwarna merah. Bagaimana menentukan pecahan dari gambar tersebut? Ingat, pecahan itu terdiri dari 2 angka, yaitu angka atas dan angka bawah. Bagaimana menentukan bilangan atas dan bilangan yang bawah? Sekarang kita menentukan bilangan yang atas terlebih dahulu. Bilangan atas itu adalah jumlah dari bagian yang berwarna atau yang diarsir. Kita tahu bahwa gambar di samping ini, gambar yang pertama ini yang diarsir atau yang berwarna itu ada 2 bagian, yaitu 1, 2. Maka bilangan yang atas ditulis 2. Untuk bilangan yang bawah itu adalah berapa banyak keseluruhan bagian lingkaran tersebut, baik yang berwarna maupun yang tidak. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Maka bilangan yang di bawah ditulis bilangan 4. Nah, dan yang perlu kalian tahu juga, bilangan atas itu dinamakan pembilang, bilangan bawah yaitu angka 4 itu disebut dengan penyebut. Nah, ini adalah penjelasan gambar yang pertama. Coba untuk gambar yang kedua, yang bawah ini, di sini ada berapa bagian dalam satu lingkaran? Kita hitung. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lingkaran. Ada 8 bagian lingkaran. Coba tadi yang di atas tadi berwarna, yang berwarna yaitu ada 4. Nah, ada 4. Kemudian yang di bawah ada 8 karena dibagi menjadi 8 bagian. Gambar yang ketiga ada lingkaran dibagi menjadi, kita hitung bersama, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Nah, bilangan yang atas adalah bilangan yang diarsir, yaitu ada 1 bagian saja. Maka ditulis bilangan 1. Untuk yang bawah berarti keseluruhan. Tadi kita hitung ada 5, betul. Dan yang terakhir, coba kalian bisa menebak kira-kira berapa pecahannya? Iya, betul. Pecahannya adalah 3/15. Nah, kalau kalian sudah memahami tentang pecahan ini, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita langsung mengarah pada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, ada 2 contoh soal.
yaitu ubahlah pecahan di bawah ini menjadi pecahan campuran. Bilangan yang pertama yaitu 13/3 dan yang kedua yaitu 25/4. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama terlebih dahulu yaitu 13/3. Nah, perlu kalian ingat di sini adalah pecahan biasa. Dan terdiri bilangan atas dan bilangan bawah. Ini termasuk pecahan biasa. Bagaimana nanti kita merubah pecahan campuran? Nah, pecahan campuran itu terdiri dari 3 bilangan. Yang tadi bilangan atas dan bawah ditambah bilangan yang di samping. Ini namanya pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan yang ada pada titik-titik ini? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalian harus tahu perkalian. Karena ini penyebutnya atau bilangan yang bawah itu 3, maka kalian harus tahu, harus hafal perkalian 3. Ya, ini saya tuliskan 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Nah, untuk perkalian ini kalian harus tahu di sini kan. Nah, kalian harus tahu di sini kan bilangan di atas adalah 13. Berarti kamu harus cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati angka 13. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, hasil yang mendekati angka 13 yaitu angka 12. Berarti 3 dikalikan 4. Berarti yang kita pakai adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, untuk bilangan di samping itu ditulis yaitu angka 4. Karena perkalian 3 yang mendekati 12 itu dikalikan 4. Nah, tadi 3 kali 4 12. Padahal bilangan yang di atas itu ada 13. Berarti kurang menambahkan bilangan berapa? Yaitu 1. Karena 12 tambah 1 itu sama dengan 13. Contoh pembahasan soal yang kedua yaitu 25/4. Sama seperti pembahasan yang pertama, itu ada 3 angka 1, 2, 3. Yang bawah 4. Kenapa? Karena di sini adalah penyebutnya 4. Beda kalau 1, bilangan apa soal yang nomor 1 itu ada 3, berarti di sini 3. Tergantung soal. Karena penyebutnya 4, berarti kamu harus tuliskan perkalian 4. Nah, di sini ada perkalian 4 kali 1 sampai 4 kali 7. Nah, kalian perhatikan bilangan yang di atas yaitu angka 25. Sekarang kalian perhatikan perkalian 4 yang mendekati angka 25 itu yang mana? Ya, betul, yaitu 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, ini yang paling mendekati dari angka 25. Karena yang mendekati 4 kali 6 sama dengan 24, maka angka di samping yaitu ditulis angka 6. Karena perkalian 4 yang hasilnya 24 itu adalah 6. Karena bilangan yang di atas 25 di sini ada 24, berarti tinggal menambahkan 1 angka agar menjadi 25. Ini adalah contoh soal merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita lanjut, yaitu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perlu kalian ingat kembali, pecahan campuran itu terdiri dari 3 angka. 1, 2, 3. Nah, 3 angka ini nanti kalian rubah menjadi pecahan biasa, yaitu yang terdiri dari 2 angka. 1, 2, D dan C. Nah, bagaimana 3 angka ini nanti dirubah menjadi 2 bilangan ini? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kalian perhatikan 3 bilangan ini atau pecahan campuran ini. Yang pertama yaitu C sama A. Berarti harus kalian kalikan C kali A. Jadi bilangan yang bawah dikalikan bilangan yang samping. Setelah itu nanti dijumlahkan dengan bilangan B atau bilangan yang di atas. Berarti C kalikan A terlebih dahulu
ditambah B, nanti hasilnya D. Nah, D di sini nanti ditaruh atas. Nah, bilangan yang bawah tetap sama sesuai soal. Nah, agar lebih memahami, kita langsung pada contoh soal. Di sini ada dua contoh soal, yang mana ubahlah pecahan di bawah ini menjadi pecahan biasa. Contoh soal yang pertama yaitu 27/10, dan yang ketiga adalah 34/5. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu 27/10. Nah, di sini adalah, ini sudah saya tuliskan. Tadi kan pada slide sebelumnya sudah saya bahas, yaitu bilangan bawah dikalikan samping ditambahkan atas, atau bisa saya tulis seperti ini. 10 kali 2, kan 10 itu bawah, 2 itu samping, dikalikan. Setelah itu ditambah bilangan atas, yaitu angka 7. Berarti jika dikerjakan 10 kali 2, 20, ditambah 7 sama dengan 27. Jadi kita dapat menyimpulkan pecahan biasanya adalah pernya tetap per 10, karena soal ini per 10. Lah, atasnya baru hasil dari tadi, yaitu 27. Jadi pecahan biasanya adalah 27/10. Contoh yang kedua yaitu 3/4/5. Sama seperti contoh soal yang pertama. Tadi kita sudah bahas sebelumnya, bawah kali samping tambah atas, atau bisa saya tuliskan seperti ini. 5 kali 3 ditambah 4. 5 bawah, 3 samping, 4 atas. 5 kali 3 tambah 4. Jika saya kerjakan, 5 kali 3 15, ditambah 4 19. Jadi kita dapat simpulkan pecahan biasanya adalah kita sama seperti soal, per 5, karena soal ini adalah 5. Maka pecahan biasanya sama juga per 5. Yang membedakan yaitu bilangan atas, hasil perkalian dan penjumlahannya yaitu 19. Jadi pecahan biasa dari 3/4/5 adalah 19/5. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti setelah video pembelajaran ini selesai, nanti bisa kalian kerjakan soal-soal yang nanti saya share. Nah, jadi jangan sampai kalian, memang belajar itu memang melelahkan, namun lebih lelah nanti jikalau saat ini tidak belajar. Jadi memang belajar awal itu sulit, kita dalam keadaan pandemi susah. Jadi tetap harus kalian semangat, karena kalau kalian tidak belajar nanti kelak akan kesulitan juga, akan lelah. Mungkin ini pesan terakhir dari Pak Yanu. Semoga kalian semangat dalam pembelajaran. Sekian dari Pak Yanu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.